Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrari wa bikum amin. Kita ini ada di muhadarah ke-36, tepatnya di hukum yang ketiga. Qala al-musannifu wal hukmu tsalits, hukum yang ketiga, al-yumna'ul musyrik min dukhulil masjid. Apakah orang musyrik, orang kafir itu dicegah dari masuk masjid? Misalkan ada orang kafir ingin masuk masjid, apakah diperbolehkan orang kafir masuk masjid atau tidak diperbolehkan? Nah, di sini pembahasannya. Dalla qauluhu ta'ala, "Fala yaqrabul masjidal haram." Ala man'il musyrikin min dukhulil masjidil haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala yaqrabul masjidil haram." Tidak boleh orang-orang kafir itu mendekat atau datang ke Masjidil Haram. Dari ayat ini kita paham bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu dicegah dari memasuki Masjidil Haram. Jadi orang-orang kafir tidak diperbolehkan memasuki Masjidil Haram. Tapi di sini masih terjadi ikhtilaf ulama, ya, masih ada perbedaan ulama. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil muradi min lafzi al-Masjidil Haram. Para ulama berbeda pendapat akan maksud dari lafaz Masjidil Haram. Apa yang maksud dengan lafaz Masjidil Haram itu? Ala aqwalin adidah. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, al-muradu khususul Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan fala yaqrabul Masjidil Haram, orang-orang kafir tidak boleh masuki Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Masjid Haram secara khusus, ya. Berarti Masjidil Haram yang ada di Mekah. Akhdan bi zahiril ayah wa huwa madhhabus Syafi'iyah. Madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum mengatakan bahwasanya fala yaqrabul Masjidil Haram, karena di sini dalam ayatnya itu menyebutkan al-Masjidil Haram, berarti yang dimaksud Masjidil Haram adalah Masjid Haram secara khusus. Berarti masjid-masjid yang lain itu tidak masuk di dalam ayat. Ini mazhab pertama, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang kedua, al-muradu al-haram kulluhu, dalam kurung Makkah, wa ma haulaha minal haram. Yang dimaksud fala yaqrabul Masjidil Haram, tidak boleh orang-orang kafir memasuki Masjidil Haram, dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah tanah haram keseluruhan, berarti kota Mekah dan sekitarnya. Jadi kota Mekah dan sekitarnya orang-orang kafir tidak boleh memasuki daerah tersebut. Dan itu yang dimaksud dengan fala yaqrabu al-Masjidil Haram. Wa huwa qaulu Atha wa madhhabul Hanabilah. Dan ini adalah pendapat Imam Atha dan pendapat madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat yang kedua. Jadi yang dimaksud fala yaqrabul Masjidil Haram adalah tanah haram, bukan hanya masjidnya, tapi tanah haram secara keseluruhan, kota Mekah dan sekitarnya. Pendapat yang ketiga, al-murad al-masajidu jami'an. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud al-Masjidil Haram di sini adalah semua masjid keseluruhan, baik masjid yang ada di sekitar Anda sekarang ataupun masjid-masjid yang lain. Jadi fala yaqrabul Masjidil Haram, tidak boleh orang-orang kafir, tidak boleh orang kafir itu memasuki masjid Allah Subhanahu wa taala, baik masjid yang ada di sini ataupun masjid yang ada di sana. Jadi orang kafir itu tidak boleh masuk masjid gitu. Semua masjid, masjid manapun ia, maka tidak boleh orang kafir, ada orang kafir yang masuk. Al-Masjidil Haram bin nas. Nah, untuk Masjidil Haram sendiri itu masuk dengan nas, karena sudah dijelaskan Masjidil Haram itu. Wa baqiyatul masajid, dan semua masjid yang lain itu dikiaskan atau disamakan dengan Masjidil Haram, wa huwa madhhabul Malikiyah. Jadi metode istinbat hukum, metode pengambilan hukum dari Al-Quran yang digunakan oleh Imam Malik adalah menggunakan kias, ya, menggunakan kias. Apa itu kias? Kias itu menyamakan atau menyerupakan satu permasalahan
dengan permasalahan yang lain yang ada hukumnya. Jadi misalkan masalah B ini tidak ada hukum, masalah A ada hukum. Nah, masalah B ini disamakan dengan masalah A karena di situ ada illah, ada kaitan dengan masalah B, sehingga masalah B ini disamakan hukumnya dengan masalah A. Ini yang dilakukan atau teori ini yang dilakukan oleh mazhab Imam Malik dalam proses istinbat hukumnya, dalam proses menggali hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini perhatikan, kalau kita mengambil mazhab Imam Malik, prakteknya seperti ini. Saya perjelas terlebih dahulu. Nah, ini praktek istinbat yang dilakukan oleh mazhab Imam Malik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala yaqrabu." Maka orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu tidak boleh mendekat atau bahkan masuk ke Masjidil Haram. Berarti kalau kita mengambil zahir dari ayat ini, orang-orang kafir tidak boleh memasuki Masjid Haram. Dan apa yang maksud Masjidil Haram? Kata Imam Syafi'i, yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah Masjidil Haram yang ada di sana. Jadi masjid-masjid yang ada di sekitar kita sekarang itu tidak masuk dalam nas ini, dalam konteks yang ada di sini. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun menurut Imam Malik rahimahullah, Al-Masjidil Haram itu memang yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Cuma masjid-masjid yang lain seperti masjid yang ada di Indonesia keseluruhan, masjid yang ada di manapun itu disamakan dengan Masjidil Haram. Sebagaimana orang kafir tidak boleh memasuki Masjidil Haram, maka orang kafir juga tidak boleh masuk masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Semuanya tidak boleh. Nah, gitu. Jadi prosesnya menggunakan kias. Di mana sudah? Oh, ini. Jadi menurut Imam Malik rahimahullah, yang dimaksud adalah semua masjid. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapat yang keempat, al-muradu an-nahyu an tamkinihi minal haji wal umrah. Yang dimaksud fala yaqrabul masjidil haram adalah mereka tidak boleh melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, itu yang dimaksud dengan fala yaqrabul masjidil haram. Wa huwa madhabul Hanafiyah, dan itu adalah mazhab Sadah Hanafiyah. Dalil Syafi'i, berikut ada satu dalil dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Masjidil Haram itu khusus Masjidil Haram. Ihtajja Syafi'i rahimahullah bi zahiril ayah. Imam Syafi'i berdalil dengan zahir dari ayat fala yaqrabul Masjidil Haram. Faqala al-ayatu khassatun fil Masjidil Haram. Ayatnya hanya khusus pada Masjidil Haram. Amatun fil kufar, umum pada semua orang kafir. Jadi semua orang kafir haram, tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Fa abaha dukhul ghairil muslimin sairal masajid, sehingga Imam Syafi'i sendiri memperbolehkan non muslim itu masuk di masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Jadi non muslim menurut Imam Syafi'i masuk di masjid itu tidak apa-apa, ya, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu dilarang. Wa mana jami'al kuffar min dukhulil Masjidil Haram. Jadi semua orang kafir tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Ini dalil mazhab Imam Syafi'i. Dalil Ahmad, dalil Imam Ahmad, wa sadalla al-Imam Ahmad rahimahullah bi anna lafdha al-Masjidil Haram qad yutlaqu, ya, qad yutlaqu wa yuradu bihi al-haram. Kadang Masjidil Haram itu ketika diucapkan memang itu yang diinginkan adalah tanah haram keseluruhan. Ketika lafaz Masjidil Haram itu dikatakan, berarti yang dimaksud adalah semua daerah yang ada di tanah haram. Kama fi qouli ta'ala humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil Masjidil Haram. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kalian memasuki Masjidil Haram. Nah, yang maksud Masjidil Haram di sini adalah tanah haram, karena mereka orang-orang kafir itu mencegah Rasul dan sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan ibadah umrah, dan mereka itu dicegah dan tidak diperbolehkan memasuki tanah haram. Wa qawlihi ta'ala
la tadkhulunna al-masjidil haram insyaallah aminin. Dan ini yang maksud adalah tanah haram. Wa kana as-saddu an dukhuli Makkah. Dan mereka itu dilarang, dihalang-halangi untuk memasuki kota Mekah. Wa akhbara ta'ala bi annahum sayadkhulunaha aminin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya mereka itu akan masuk dalam keadaan aman. Dalil Malik, sekarang itu adalah dalil Imam Malik yang mengatakan bahwasanya semua masjid itu yang diinginkan dalam ayat fala yaqrabul masjidil haram, yang dimaksud adalah semua masjid. Wasadalla Malikun rahimahullah bi anna al-'illata wa hiya an-najasa mawjudatun fil musyrikin. Karena Wasadallah Malikun rahimahullah bi anna al-'illa wa hiya najasa mawjudatun fil musyrikin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Wal hurmatu thabitatun likullil masajid. Oleh karenanya orang-orang musyrik itu semuanya tidak diperbolehkan masuk masjid. Fala yajuzu tamkinuhum min dukhulil masjidil haram. Sehingga mereka itu tidak diperbolehkan memasuki masjid haram. Wal masajid kulliha, dan semua masjid itu mereka tidak diperbolehkan masuk. Faqasa Malikun jami'al kufar min ahli kitab wa ghairihim 'alal musyrikin. Jadi semua orang kafir dari golongan ahli kitab, di mereka semuanya disamakan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Wa qasa sa'iral masajid 'alal masjidil haram, dan semua masjid itu disamakan dengan Masjidil Haram. Wa mana'a min dukhuli al-jami' fi jami'il masajid. Jadi mereka Imam Malik rahimahullah tidak memperbolehkan non muslim itu memasuki semua masjid, baik masjid yang ada di sini ataupun yang ada di sana. Jadi bukan ada khusus pada Masjidil Haram saja. Dalil Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya mereka itu tidak diperbolehkan haji dan umrah. Dalilnya apa? Dalil Abi Hanifah rahimahullah. Wasadalla Abu Hanifah rahimahullah ala anna al-murad an-nahyu an tamkinihim min al-hajj wal umrah bima yali. Al-Imam Abu Hanifah berdalil bahwasanya dimaksud dengan larangan mendekati Masjidil Haram adalah larangan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi bukan yang dimaksud adalah masukin masjid, tapi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak boleh orang kafir melaksanakan ibadah haji wal umrah. Apa saja dalil-dalil mereka? Awalan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da 'amihim hadha, fa inna taqyidan nahyi bidzalika yadullu ala ikhtisasil manhiy anhu biwaqtin min awqatil 'am. Ay la yahujju wa la ya'tamiru ba'da hadzal 'am. Jadi dari ayat ba'da 'amihim hadza fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, maka orang-orang kafir tidak boleh memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini, tahun 9 Hijriah. Maka dari sini kita paham bahwasanya maksud dengan larangan tersebut karena larangan ini berkaitan dengan waktu, dan haji itu bermusim. Tidak semua waktu bisa seorang melaksanakan ibadah haji dan ibadah haji. Kalau umrah mah bisa, ya. Tapi kalau haji sendiri itu ada waktu-waktu tertentu. Karena di sini adalah khusus dengan penetapan waktu, berarti yang dimaksud mereka itu tidak boleh memasuki tanah haram, artinya tidak boleh haji, tidak boleh umrah setelah tahun 9 Hijriah. Thaniyan, adapun dari yang kedua, qaulu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah hina arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi bi surati bara'ah wa alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrik. Ini adalah utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dan melantunkan surah bara'ah wa alla yahujja ba'da hadzal 'ami
musyrik. Tidak boleh setelah tahun ini, tahun 9 Hijriah, ada orang musyrik yang masih melakukan ibadah haji. Ya, itu yang dilarang oleh syariat.